Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Carita Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Necromancer Part 3. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Suji yang sangat terkejut bukan main. Dia tidak menyangka kalau orang yang telah dia remehkan sebelumnya saat ini malah menyelamatkan nyawanya dengan melaju paling depan melawan para goblin yang mengelilingi dirinya. Dari satu goblin ke goblin lainnya, Sungyeon tidak henti-hentinya membasmi mereka. Sungyeon terus bergerak dengan sangat cepat menghabisi setiap goblin yang ia lihat, hingga pada akhirnya dia berhasil memperoleh gelar sebagai Goblin Hunter setelah berhasil menyapu bersih semua goblin yang datang ke arahnya. Tentu saja Suji semakin tidak bisa mempercayai penglihatannya. Dia tidak bisa menghilangkan wajah jeleknya itu setelah dia melihat aksi Sungyeon yang berhasil menyapu bersih para goblin. Di sisi lain, Sungyeon berjalan di tengah tumpukan mayat goblin yang telah dihabisinya. Dia adalah seorang necromancer, dan setiap jiwa dari para goblin itu otomatis terhisap ke dalam tubuhnya setelah mereka kehilangan nyawanya. Meski banyak sekali jiwa dari para goblin yang saat ini sedang diserap oleh Sungyeon, Suji dan juga Hani sama sekali tidak bisa melihat hal itu. Sungyeon menduga bahwa itu terjadi karena job khusus miliknya yang merupakan seorang necromancer, hingga proses penyerapan jiwa dari setiap unit yang telah ia kalahkan tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dari banyaknya jiwa yang ia serap, Sungyeon mendapatkan banyak sekali peningkatan status miliknya. Sistem memberitahukan setiap peningkatan yang ia peroleh, dan di sana Sungyeon cukup terkejut karena sistem memberitahunya bahwa salah satu ultimate skill dari seorang Goblin Ranger akan disegera diserap juga. Skill ultimate dari Goblin Ranger itu ternyata bukanlah sebuah skill biasa. Skill itu bernama Ranger Knowledge yang memiliki efek peningkatan pada cakupan penglihatan yang bernama Field of View. Skill ini memungkinkan Sungyeon untuk melihat setiap medan dan area menjadi lebih luas, dan tentunya dia akan lebih bisa mendeteksi setiap serangan yang diarahkan kepadanya. Sebab Sungyeon mendapatkan sebuah skill mirip penglihatan parsial di Blue Lock yang mampu melihat keseluruhan dari medan pertempuran. Sungyeon kemudian mencoba untuk menggunakan skill tersebut. Dia tahu bahwa cakupan dari penglihatannya saat ini tidak terlalu luas dan hanya terbatas pada apa yang berada di hadapannya. Namun ketika skill itu diaktifkan, Sungyeon dapat melihat seluruh area pertempuran di sekelilingnya secara instan. Perluasan cakupan penglihatan itu bukanlah skill yang dapat secara langsung membunuh musuh yang dihadapinya. Namun Sungyeon merasa sangat senang sebab skill itu memiliki keistimewaannya sendiri. Ketika semua goblin telah dibantai habis tanpa tersisa, mereka semua pun kembali berkumpul di satu tempat. Dengan tidak tahu dirinya, Suji tertawa sambil memuji Sungyeon dengan sebutan pemula, seolah dirinya menganggap hal yang dilakukan oleh Sungyeon itu tidaklah seberapa. Padahal dia sendiri hampir mati digebek goblin. Tentu saja karena tingkahnya itu, Hani pun di sana merasa jijik. Tak ada suara lain yang terdengar di tempat itu selain suara Suji yang memaksakan dirinya untuk tertawa karena semua orang selain dirinya menganggapnya tidak tahu diri. Tanpa sedikit pun menanggapi tindakan si bodoh itu, Sungyeon di sana langsung berkata bahwa mulai dari sekarang dirinya lah yang akan mengambil kepemimpinan beserta memberi perintah untuk grup milik dirinya. Sungyeon mengatakan kalau mungkin akan lebih baik jika dirinya yang memimpin partai tersebut, dan tentu saja di sana Sungyeon juga menatap ke arah Suji seolah mengatakan kalau dirinya siap untuk menghadapi Suji kapan saja jika dia merasa tidak setuju dengan keputusan tersebut. Di sisi lain, Suji kini telah mengetahui kemampuan Sungyeon yang sebenarnya. Orang yang ia anggap lemah di awal pertemuan itu adalah orang yang berhasil menyelamatkan party dengan membasmi semua goblin yang mencoba membunuh mereka. Oleh karena itu, Suji tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti perkataan Sungyeon dan membiarkannya memimpin di dalam grup. Tanpa banyak berbasa-basi, Sungyeon di sana langsung memerintahkan Suji untuk tetap berada di samping Hani. Dia harus melindungi Hani apapun yang terjadi, karena Hani adalah seorang support yang sangat penting untuk memberikan buff dan juga penyembuhan ketika seseorang di dalam tim membutuhkannya. Hani juga menyetujui usulan itu. Dia mempersilahkan Sungyeon untuk memimpin, dan dia tidak keberatan dengan rencananya, yaitu menugaskan Suji untuk berada di barisan belakang sembari melindungi dirinya. Akhirnya operasi pun kembali dilanjutkan. Hani membuka sihir terlebih dahulu untuk melanjutkan pencarian, sekaligus mendeteksi tentang berapa banyak lagi monster yang masih tersisa. Tak lama setelah mereka melanjutkan operasi, sekumpulan goblin dengan armor dan persenjataan yang cukup lengkap pun kembali muncul. Mereka bergerak dengan sangat cepat, namun Sungyeon bisa dengan mudah menghabisi mereka, hingga dirinya mendapatkan kembali beberapa peningkatan dari pembasmian goblin yang menerjang ke arahnya. Tidak ada satupun goblin yang bisa lolos dari pandangan Sungyeon yang telah diperkuat oleh skill yang baru saja ia dapatkan. Para goblin itu seketika tewas dengan kepala yang terlepas dari tubuh mereka, dan hal itu berakhir hingga Sungyeon memisahkan setiap bagian dari tubuh para goblin tersebut.
Di tengah waktu yang masih terus berjalan, Sungyeon dan juga dua orang anggota partinya mulai menyusuri tempat yang ada di dalam area ujian tersebut. Mereka sebelumnya telah menghabisi banyak sekali goblin, hingga setiap area yang dilewati oleh mereka cukup sepi akibat goblin yang telah dibasmi sebelumnya. Namun ternyata dugaan itu salah. Sungyeon tiba-tiba merasakan sesuatu dan segera berlari menuju tempat di mana ia merasakan ada sesuatu yang janggal tersebut. Dua orang yang ada di grupnya tidak menyadari apapun sama sekali, dan di sana mereka hanya bisa terdiam sembari mengikuti Sungyeon yang bergerak dengan cepat. Ketika mereka sampai di sebuah tempat, Hani tiba-tiba memasang wajah yang terlihat terkejut. Di tempat itu terdapat banyak sekali mayat goblin yang berserakan. Suji menduga bahwa penantang lain yang menjadi lawan mereka telah sampai duluan di tempat itu, dan dia juga kebingungan tentang mengapa para penantang lain tersebut bisa mencapai tempat itu dengan sangat cepat. Tapi terlepas dari itu semua, Sungyeon sendiri di sana langsung bergerak untuk memastikan setiap mayat goblin yang ada di sana. Darah dari para goblin itu masih terasa hangat di tangannya, dan hal itu membuatnya menyimpulkan bahwa penantang lain yang menjadi musuh mereka mungkin belum bergerak terlalu jauh dari tempat tersebut. Namun meski begitu, Sungyeon merasa bahwa dirinya harus segera mengejar mereka. Jika saja penantang lain itu berhasil mengalahkan bos goblin lebih dulu dibanding dirinya, maka Sungyeon dan dua orang lainnya akan mendapatkan semacam hukuman di mana hal itu berarti bahwa dirinya gagal melewati ujian keempat tersebut. Tidak perlu dipertanyakan lagi hukuman seperti apa yang akan mereka dapatkan jika mereka gagal melewati ujian, karena satu-satunya hukuman yang pasti diterima oleh tim yang gagal hanyalah kematian. Oleh karena itu, Sungyeon akhirnya memberikan arahan kepada tim miliknya untuk segera bergegas mengejar penantang lain sebelum para penantang itu berhasil mengalahkan bos goblin terlebih dahulu. Di tempat lain terlihat seseorang yang menggunakan perisai dan juga pedang sedang melawan para goblin yang mencoba untuk menyerangnya. Namun sebelum goblin itu berhasil mencapai tempatnya berdiri, tiba-tiba ada orang lainnya yang muncul sambil menginjak salah satu dari para goblin tersebut. Orang itu di sana berkata dengan wajah yang terlihat tidak puas, aku sekarang mulai muak dengan membunuh goblin. Apa tidak ada musuh lain yang lebih kuat di sini?" Para goblin mengabaikan perkataannya itu dan segera bergerak untuk menyerangnya menggunakan setiap senjata yang berada di tangan mereka. Namun dengan santainya orang itu melompat dari atas goblin yang ia injak sebelumnya, hingga para goblin itu justru malah membunuh rekannya sendiri. Setelah lompatan itu, orang tersebut kembali menerjang ke arah para goblin yang tadi menyerangnya. Dia dalam sekejap berhasil membasmi para goblin tersebut, bahkan tanpa mendapatkan luka sedikit pun. Di sisi lain, dua orang rekannya mengucapkan terima kasih kepadanya. Mereka memanggil orang itu dengan nama Lision, dan mereka terlihat sangat kagum pada kemampuan Lision yang bisa dengan mudah langsung membasmi para goblin. Tapi berbeda dengan Sungyeon yang tetap menerima kedua orang timnya meski dia harus menggendong mereka, Lision di sini tampak sangat sombong dengan mengatakan kalau dua orang rekan timnya adalah orang yang tidak berguna, sehingga dia mau tidak mau harus menggendong mereka. Karena hal itu, Lision pun mengabaikan mereka dan segera meminta sistem untuk membuka pintu bosnya, karena dia sudah tidak sabar lagi ingin menghabisi makhluk lain selain para goblin yang terus-menerus mendatanginya. Namun sebelum salah satu anggota mereka sampai pada pintu untuk membukanya, tiba-tiba muncul notifikasi dari sistem yang mengatakan bahwa pertarungan melawan bos akan segera dimulai ketika tim yang ada hanya tersisa satu lagi. Seketika sebuah penghalang berwarna merah pun muncul di sekeliling mereka. Lision dan yang lainnya sempat terkejut ketika melihat penghalang yang baru saja muncul itu. Dan anehnya penghalang tersebut hanya terdapat di sekitar area bos, yaitu tempat mereka berdiri saat ini. Lision masih bertanya-tanya tentang apa maksud dari notifikasi dan kemunculan penghalang tersebut. Dia masih terus memikirkan hal itu hingga salah satu dari rekan timnya memberitahunya untuk melihat ke arah yang berlawanan dari tempat mereka berdiri saat ini. Tidak salah lagi, dari arah tersebut terdapat satu tim lainnya yang telah sampai di area bos. Tim itu adalah tim milik Sungyeon yang beranggotakan Hani dan juga Suji di dalamnya. Sekarang setelah melihat adanya tim lain di tempat itu, kedua belah pihak mengerti tentang maksud dari notifikasi sebelumnya. Mereka harus bisa menyingkirkan tim lawan mereka, karena hanya satu timlah yang dapat melawan bos goblin untuk menyelesaikan ujian. Karena telah mengetahui apa yang harus dilakukan, Sungyeon di sana langsung berkata kalau dirinya akan melawan 3 orang musuh itu sendirian. Dia meminta Hani untuk memberikan buff kecepatan saja, sedangkan buff lainnya akan diberikan kepada Suji untuk melindungi Hani yang harus terus memberikan dukungan. Hani bersedia untuk mengikuti instruksi tersebut, namun di sana dia mencoba untuk memperingati Sungyeon bahwa dia harus tetap berhati-hati karena hunter manusia itu lebih menakutkan dibandingkan para monster. Untungnya Sungyeon bukanlah orang yang keras kepala. Dia menerima peringatan itu dan dirinya berkata bahwa dia akan segera memberitahu 2 orang timnya jika saja dia mulai merasa bahwa situasinya terlalu berbahaya. Dengan strategi seperti itu, Hani pun akhirnya mulai memberikan buff kepada Sungyeon. Dia memberikan semua buff kecepatan kepada Sungyeon dan juga memberikan buff lainnya kepada Suji agar dia bisa tetap bertahan untuk melindungi dirinya. Di saat Sungyeon berjalan ke depan sendirian, dalam hatinya dia bergumam, "Aku tahu bahwa aku lebih baik daripada seorang hunter biasa. Aku juga telah menghabisi banyak sekali goblin di tempat ini, dan aku yakin aku bisa melakukannya dengan diriku yang sekarang ini."
Dari jarak yang cukup jauh, Sungyeon memulai sebuah gerakan pertama untuk mengeliminasi tim lain yang menjadi lawannya. Dia bergerak begitu cepat hingga para hunter yang menjadi lawannya tidak bisa menyadari bahwa dia telah berada di depan mereka. Saat Lee Sion menyadari bahwa Sungyeon bukanlah orang sembarangan, dia segera memerintahkan salah satu anggotanya untuk memasang perisai yang paling kuat untuk melindungi mereka. Orang itu di sana langsung mematuhi perintah tersebut. Dia membuka perisai besar yang melindungi semua orang yang berada dalam grup mereka. Dan hal itu tentu saja dibuat untuk bisa menghambat Sungyeon yang bergerak dengan cepat. Tapi di sisi lain, Sungyeon ternyata tidak sama sekali menghentikan pergerakannya. Dia tetap melaju dengan kecepatan penuh sambil mengacungkan pedang miliknya untuk menghantam perisai tersebut. Tanpa diduga, pedang milik Sungyeon yang dihantamkan pada perisai itu berhasil menembus perisainya. Dia bisa menghancurkan perisai tersebut dengan skill hantaman, seolah perisai itu hanyalah sebuah kerupuk baginya. Sontak 3 orang yang menjadi lawannya itu terkejut. Si pemilik perisai terpental jauh oleh hantaman dari Sungyeon, sedangkan kedua orang lainnya mencoba untuk bertahan dengan memasang kuda-kuda perlawanan. Tapi hal itu tidak bisa menghentikan Sungyeon. Dia sungguh berniat untuk menyingkirkan mereka, dan di sana ia melanjutkan kembali serangannya dengan kecepatan yang masih sama seperti sebelumnya. Hanya dalam satu kali tebasan saja, penyihir dalam grup lawannya itu berhasil ia kalahkan. Hantar pendukung itu kini bernasib sama seperti pemilik perisai sebelumnya, dan ia terpental jauh dari tempat mereka berada. Di sisi lain, Suji dan juga Hani tentu saja menyaksikan pertarungan tersebut. Mereka tahu bahwa Sungyeon adalah orang yang kuat karena mereka telah melihat kemampuannya. Namun mereka tetap tidak menyangka bahwa Sungyeon bisa dengan mudah mengacak-ngacak barisan yang terdiri dari para hunter manusia. Meski hunter pendukung tadi telah terpental jauh, ternyata salah seorang dari grup itu masih bisa bertahan dari serangan Sungyeon. Lee Sion adalah satu-satunya orang yang masih bisa bertahan melawan Sungyeon, sedangkan 2 orang rekannya kini telah hilang terpental entah kemana. Dalam pertarungan 1 lawan 1 antara Sungyeon dengan Lee Sion, Sungyeon di sana terus-menerus bergerak secara ofensif dengan menyerang secara beruntun hingga membuat Lee Sion hanya bisa bertahan sembari menangkis semua serangan yang diarahkan kepadanya. Dari setiap serangannya yang ditangkis oleh Lee Sion, Sungyeon mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Dia tahu bahwa dirinya jelas lebih hebat dibanding Lee Sion, namun anehnya Lee Sion tetap bisa menangkis setiap serangannya meski dengan gerakan yang cukup aneh. Karena hal itu, Sungyeon di sana berpikir kalau dirinya harus memakai lebih banyak kekuatan. Dia bergerak dengan sangat cepat mengincar titik buta dari Lee Sion dan segera mengarahkan tebasan pedangnya pada Lee Sion melalui titik buta yang seharusnya tidak akan bisa disadari olehnya. Tapi ternyata pertarungan ini tidak semudah yang kita kira. Lee Sion tetap bisa menangkis serangan tersebut, padahal serangan itu jelas diarahkan dari titik buta miliknya dengan ayunan yang sangat cepat. Sungyeon sempat terdiam untuk sesaat ketika dirinya melihat mata dari Lee Sion yang baru saja berhasil menangkis serangannya. Sungyeon menyadari bahwa Lee Sion mungkin memiliki penglihatan yang bagus. Dia bisa melihat setiap serangan yang diarahkan kepadanya, tidak peduli dari mana serangan itu berasal. Di sisi lain, Lee Sion segera menjauh dari Sungyeon untuk menciptakan sebuah jarak. Dia ingin kembali bersiap untuk serangan selanjutnya, karena dia tahu bahwa Sungyeon bukanlah seseorang yang bisa ia lawan tanpa persiapan matang. Belum sempat dirinya bersiap dan memposisikan kuda-kudanya, Sungyeon yang telah menyadari penglihatannya dari lawannya itu telah melemparkan sebuah perisai kepadanya. Lemparan dari perisai itu memang tidak terlalu mengganggu Lee Sion, namun hal itu memang sengaja dilakukan oleh Sungyeon untuk membatasi penglihatan Lee Sion yang mungkin adalah kunci dari kemampuannya. Tepat dari belakang perisai tersebut, Sungyeon melesat dengan sangat cepat. Dia menghunuskan pedang miliknya untuk memanfaatkan sebuah kesempatan di mana jarak pandang dari Lee Sion terhalang oleh perisai yang dilemparnya. Alhasil karena strategi yang ia lakukan, Sungyeon berhasil menusuk Lee Sion dengan pedang miliknya. Pedang itu menembus dari bagian depan hingga ke belakang punggungnya, dan hal itu tentunya membuat Lee Sion tewas seketika. Bersamaan dengan kalahnya Lee Sion, notifikasi dari sistem kembali muncul. Sistem memberitahukan bahwa Sungyeon dan juga timnya telah berhasil menyelesaikan tugas spesial dalam ujian lantai keempat itu. Namun tentunya mereka belum bisa dikatakan lolos ujian sebelum mereka berhasil mengalahkan Goblin King. Suasana kembali hening ketika Hani dan juga Suji mencoba untuk menghampiri Sungyeon yang telah berhasil memenangkan pertarungan. Di sana Hani menyadari lengan Sungyeon yang tampak gemetaran. Dia cukup terkejut melihat hal itu, namun dia juga bisa mengerti karena pertarungan tadi adalah salah satu pertarungan yang paling hebat yang pernah ia lihat selama hidupnya. Sambil melihat ke arah Sungyeon yang berdiri di tengah 3 mayat hunter yang dihabisinya, Hani mencoba untuk menanyakan keadaannya. Sungyeon di sana menjawab bahwa dirinya baik-baik saja, namun hal itu sama sekali terlihat bertolak belakang karena wajahnya seolah memperlihatkan ekspresi sedih setelah dirinya membunuh para hunter manusia yang dilawannya. Sebelumnya Hani mengira kalau Sungyeon adalah seorang hunter yang kuat dan dingin. Dia mengira bahwa Sungyeon adalah orang yang sama sekali tidak akan peduli pada orang lain, namun ternyata ia masih memiliki sisi kemanusiaan di dalam dirinya.
Di tengah semua itu, Sungyeon kemudian berkata kalau dirinya akan langsung meneruskan ujian untuk melawan Goblin King yang menjadi tokoh utama dalam ujian tersebut. Tak ada seorang pun yang mencoba untuk menyangkal keputusannya karena mereka tahu bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan selain mengikuti perkataan Suji untuk menyelesaikan ujian di lantai keempat. Tak butuh waktu lama sejak mereka masuk ke dalam ruangan bos, Sungyeon telah berhasil menggorok leher dari si Goblin King dengan sebuah tusukan yang sangat dalam. Dia mengalahkan bos dari ujian tersebut dengan sangat mudah hingga sistem langsung memberikan notifikasi yang menyatakan bahwa mereka bertiga telah berhasil melewati ujian di lantai keempat. Suji yang melihat setiap aksi dari Sungyeon semakin tidak mempercayai penglihatannya. Dia mulai merasa takut dan tentu saja dirinya mulai menganggap kalau Sungyeon adalah seorang monster. Karena hal itu, Suji pun tidak ingin lagi berurusan dengan Sungyeon. Dia berkata kalau dirinya akan langsung pergi dari tempat itu, bahkan tanpa mengucapkan terima kasih kepada Sungyeon yang telah membawa mereka melewati ujian tersebut. Sekarang hanya tinggal tersisa Sungyeon dan juga Hani yang masih berada dalam area ujian. Di sana Sungyeon sedikit mengajak Hani berbicara dengan mengatakan bahwa dirinya berharap Hani akan terus berada dalam situasi yang aman. Hani sempat terkejut saat mendengar perkataan itu. Dia memanggil balik Sungyeon ketika dia akan segera pergi dari tempat tersebut. Dan kemudian ia pun berkata kepadanya, "Aku mungkin lancang berkata seperti ini, tapi kau hanya melakukan apa yang perlu kau lakukan. Kematian para hunter manusia itu bukan salahmu, karena jika kau tidak bisa melakukannya, maka aku sendiri yang akan menghabisi mereka. Jadi jangan terlalu memikirkannya." Mendengar perkataan seperti itu, Sungyeon seketika mulai merasa lega. Dia merasa sedikit terbebas dari sesuatu yang tidak henti-hentinya ia pikirkan, sehingga dia mengucapkan terima kasih kepada Hani karena telah sedikit mengurangi pikirannya. Setelah itu, Hani tiba-tiba membuka bilah status miliknya dan meminta Sungyeon untuk menerima permintaan pertemanan darinya, dan hal itu membuat Sungyeon kembali terkejut. Tapi di sisi lain, Hani kembali berkata, "Kita berhasil melewati ujian ini karena kemampuanmu. Meskipun aku sedikit kesal karena tidak mendapatkan hadiah apapun setelah menyelesaikan ujian ini, namun aku tetap berterima kasih padamu. Jika nanti kau kembali ke bumi, carilah namaku di Gua Hunter bernama White Silver Guild." Akhirnya setelah mengatakan hal tersebut, Hani pun pergi meninggalkan area ujian. Sungyeon kini hanya tinggal seorang saja di sana dan dia masih memiliki sesuatu yang harus ia lakukan. Sesuatu itu tentu saja adalah sesuatu yang harus ia putuskan. Dia telah menghabisi seseorang di dalam ujian tersebut dan dia masih memikirkan tentang apakah dirinya harus menyerap jiwa dari seorang manusia atau tidak, mengingat job miliknya adalah Necromancer. Saat pertama kali Sungyeon melihat jiwa dari manusia yang telah ia bunuh, Sungyeon sengaja untuk menahan diri untuk tidak menyerapnya karena dia ingin menghindari resiko di mana dirinya akan lepas kendali setelah dia berhasil menyerap jiwa dari seorang manusia. Namun kini berbeda, Sungyeon di sana terlihat telah membuat sebuah keputusan. Sungyeon telah berpikir bahwa dirinya harus menjadi lebih kuat. Dia tahu bahwa dirinya telah menghabisi 3 orang hunter manusia untuk meraih keinginannya. Namun hal itu memang mau tidak mau harus ia lakukan demi bisa melewati ujian serta membuat dirinya menjadi semakin kuat. Akhirnya dengan pemikiran bahwa dirinya harus terus bertambah kuat, Sungyeon tidak ragu lagi untuk menghisap semua jiwa yang ada di sana termasuk jiwa dari para manusia yang telah dihabisinya. Sungyeon sejak dulu telah bermimpi untuk menjadi seorang hunter dan Tower of Trial memberikannya sebuah kesempatan yang tidak bisa ia dapatkan di dunia sebelumnya. Sungyeon berpikir bahwa dirinya harus memanfaatkan hal itu sebaik mungkin dan terus bertambah kuat tidak peduli apapun yang harus ia lakukan karena dirinya akan terus memanjat Tower of Trial. Tak lama kemudian, Sungyeon pun kembali ke tempat istirahat setelah dirinya menyelesaikan ujian di lantai 4. Di sana dia mendapatkan sebuah notifikasi tentang adanya sistem baru bernama Totalision, di mana sistem itu akan menilai peringkat dari setiap penantang yang ada di Tower of Trial. Sistem meminta Sungyeon untuk memasukkan nama alias yang ingin ia gunakan, dan nama itu akan terus digunakan selama dirinya berada di dalam Tower of Trial. Setelah berpikir untuk beberapa saat, akhirnya Sungyeon pun telah selesai memilih nama aliasnya. Dia menggunakan nama Hunter sebagai alias yang ia pakai, dan nama itu kini akan mulai digunakan di dalam Tower of Trial. Setelah memasukkan nama yang ingin ia gunakan, Sungyeon kemudian disuguhkan dengan sebuah papan peringkat yang menampilkan daftar 50 penantang yang memiliki rank tertinggi. Dari 1 hingga 10, Sungyeon tidak bisa menemukan nama alias miliknya. Dia terus mencari nama alias miliknya hingga dia pun menemukan nama alias miliknya itu di peringkat 16 dengan rank yang diberikan oleh sistem adalah admin. Selanjutnya sistem memberitahu bahwa semua penantang yang berada di peringkat 50 besar akan dipanggil dengan nama pionir. Seseorang yang menjadi bagian dalam pionir akan mendapatkan sebuah keuntungan di lantai 8, dan jika seseorang tetap bisa mempertahankan posisinya sebagai pionir hingga lantai 8, maka orang itu akan mendapatkan hak istimewa bernama Halo.
Ketika mendengar hal itu, Sungyeon masih belum tahu tentang apa yang dimaksud dengan hak istimewa bernama Halo tersebut. Dia sempat mengira kalau hal itu mungkin adalah sesuatu semacam skill, namun dia lebih memilih untuk tidak memikirkan hal itu karena dia sendiri akan mengetahuinya asalkan dia tetap berada di peringkat 50 besar hingga mencapai lantai ke-8. Setelah semua notifikasi dari sistem telah selesai, Sungyeon kembali melihat jiwa yang telah dia simpan sebelumnya. Dia memiliki 4 jiwa yang belum ia serap, yaitu jiwa dari 3 orang hunter yang telah ia habisi, serta jiwa dari Goblin King yang telah ia kalahkan di ujian sebelumnya. Tanpa berbasa-basi lagi, Sungyeon langsung menyerap semua jiwa itu ke dalam dirinya untuk meningkatkan status miliknya secara permanen. Sungyeon merasa bahwa ada sesuatu yang mengalir di dalam tubuhnya. Dia mungkin telah melewati batasan dari seorang manusia karena dirinya dengan sadar membunuh 3 orang manusia lalu menyerap jiwa mereka ke dalam tubuhnya. Ketika proses penyerapan itu selesai, Sungyeon membeli sebuah batu bernama Return Stone menggunakan poin yang ia punya. Batu itu adalah batu yang dapat membuat si penantang kembali ke bumi untuk sementara, dan tentu saja tujuan Sungyeon membeli batu tersebut adalah untuk kembali ke bumi. Sungyeon langsung menggunakan batu tersebut ketika dia baru saja membelinya. Dia sedikit berharap bahwa dirinya bisa membawa seluruh perlengkapan yang ia punya. Namun terlepas dari itu, Sungyeon tetap percaya diri sebab kemampuannya telah meningkat dan dia tidak sabar untuk melihat apakah kemampuannya itu akan tetap ada jika ia kembali ke bumi. Dan cerita pun bersambung. Pulang kampung dulu ya guys ya, udah bosan di Tower of Trial, jadi ya berniat untuk pulang kampung dulu ke bumi untuk melihat keadaannya dan apakah di bumi Sungyeon ini bakal tetap memiliki kekuatan yang sama atau kekuatannya hilang. Ya kita tunggu kelanjutannya. Dan ya mungkin segitu saja kami dari Saratusan Carita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.